Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Irjus Anak Parit. Dan di konten ini saya mau ceritakan sebuah kegiatan tentang siswa-siswa berprestasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Secara rutin dan sudah berjalan di tahun yang keempat, siswa-siswa berprestasi dari Kabupaten Indragiri Hilir dapat hadiah dari seorang putra daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, yaitu Bapak Simarba Atong. Bapak Simarba Atong ini merupakan pengusaha sukses yang tidak pernah melupakan daerahnya sendiri. Ada cerita yang menarik saat Pak Atong masih kecil. Dia ini ada 4 kelas. Dulu boleh 4 kelas. Kelas 3 boleh kelas 5. Kelas 5 boleh ikut terus ujian kelas 6. Atong ini salah satunya itu lompat kelas. Jadi itulah gambaran yang bisa saya berikan bahwa Atong ini adalah anak yang cerdas dan keras hati. Sesuatu yang dimaunya itu harus cepat. Itulah ciri-ciri daripada Atong. Nah, itu tadi penuturan gurunya Bapak Atong. Dari kecil memang Pak Atong terkenal sangat cerdas. Kecerdasannya membuat ia berpendirian teguh dan berani. Terbukti bahwa usaha-usaha yang sukses dan juga membawa harum daerah, yakni Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sahabat-sahabat Anak Parit, Pak Atong dilahirkan di Pulau Kijang. Jiwanya pada bidang sosial dan pendidikan tidaklah pernah padam. Bisa saja karena Pak Atong tinggal dalam lingkungan dan daerah yang beragam, penuh dengan toleransi. Modal inilah yang ia pegang seterusnya dalam menyeimbangkan usaha dan juga sisi moral serta kemanusiaan. Untuk itulah Pak Atong terus bertekad memberikan motivasi dan inspirasi tidak hanya kepada putra daerah lainnya, tapi generasi masa depan. Usahanya yang berkaitan kepada bidang lingkungan hidup merupakan bisnis yang berkepanjangan dan tidak pernah putus. Inilah yang membuat Pak Atong juga sebagai seorang visioner, selain juga sebagai seorang mentor. Melalui bendera Napoli, Pak Atong membuat program Napoli Juara untuk memberikan beasiswa kepada para siswa yang berprestasi. Ia pun juga tidak segan menyantuni sekolah-sekolah di Indragiri Hilir agar kegiatan belajar mengajar menjadi layak sebagaimana mestinya. Pak Atong tidak pernah membeda-bedakan siapa yang ia bantu, apalagi dalam krisis serta bencana alam. Hal ini tercatat Pak Atong dengan sigap mengirim beberapa bantuan ke daerah musibah bencana dengan sangat cekatan. Ini dikarenakan pabriknya tersebar di seluruh Indonesia. Inilah yang membuat distribusi cepat dan efisien. Pada saat pandemi yang lalu, melalui Big Form dipercaya pemerintah untuk mensupport fasilitas isolasi dengan menyiapkan ribuan kasur busa siap pakai ke beberapa tempat isolasi di beberapa daerah seperti Jakarta, Semarang, Solo, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa sekali. Inilah inspirasi yang perlu kita teladani. Pak Atong juga telah menjadi mentor anak muda berprestasi dan influencer. Oh, dari sampah sampai jadi biji ya? Ya. Baru jadi kursi. terus dilebur gitu. Ya. Mantap. Pak Atong mau share pengalaman kepada karyawan-karyawannya, bahkan mau membagi ilmu dari murid sampai mahasiswa. Dengan gayanya yang bersahaja, ia juga tidak segan untuk belajar dari murid-muridnya agar bisa mengikuti tren. Pak Atong tidak pelit ilmu. Ini terbukti dengan buku Entrepreneur dan Intrapreneur Gaya Simarba Atong. Di sini dikupas kisah sukses, tips, dan pandangan Pak Atong sebagai pengusaha.
Bisnis Pak Atong sendiri adalah sebuah ilmu tentang kehidupan bagaimana menjaga bumi dan sekitarnya. Contohnya adalah bus sabut yang menggunakan limbah sabut kelapa sebagai bahan utamanya, kemudian diolah menjadi busa. Busa sebagai tempat tidur yang berkualitas, bahkan kualitas busanya bisa menopang dengan baik tulang belakang kita. Maka dari itu cocok untuk ortopedik. Dari kemampuannya yang mudah belajar dan mudah menangkap peluang, inilah yang membuat Bapak Simarba Atong bisa menciptakan produk-produk unggulan. Produk-produk unggulan ini sering menyabet penghargaan nasional, sehingga produk-produk dari brand-brand milik Pak Atong bisa dikenal masyarakat sampai seantero negeri ini. Dalam mengenalkan bisnisnya, Pak Atong juga tidak segan untuk membuka pabriknya demi pendidikan. Kunjungan-kunjungan siswa-siswi untuk belajar dalam Plentor telah memberikan pesan bahwa inspirasi menjaga lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan dengan mengusung teknologi upcycle telah mengubah sampah jadi produk-produk yang berguna. Kami telah disambut dengan baik dan kami mengetahui bagaimana semua proses di pabrik ini, ya terutama Napoli, Big Foam, dan lainnya. Produk daur ulang tentunya sangat bagus untuk lingkungan. Tadi juga kami melihat ada pengolahan limbah, recycle limbah plastik. Jadi tentunya Napoli ini sangat ramah lingkungan dan sangat membantu mengurangi jumlah plastik yang berserakan. Ya. Pokoknya kita sangat berterima kasih kepada perusahaan panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Nah, itulah tadi Trareteh membangun bangsa. Keren kan sahabat-sahabat semua? Kalau kalian suka dengan konten Irjus Anak Parit, jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channelnya Irjus Anak Parit. Jangan lupa selalu tongkrong channelnya Irjus Anak Parit. Saya Irjus Indrawan Anak Parit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.